Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk kembali yang masih berkaitan dengan distribusi peluang. Variabel acak juga, tapi kita membahas tentang distribusi tabel T atau yang kita kenal dengan T stadium. Secara singkat, distribusi tabel T juga menggunakan fungsi densitas seperti ini. Oke. Nah, di mana T itu mulai dari lebih besar dari tak terhingga negatif dan lebih kecil dari tak terhingga positif. K itu merupakan bilangan tetap dan besarnya tergantung pada N. Nah, ini juga luas daerahnya di bawah kurva sama dengan 1, sama dengan normal tadi sebenarnya, tabel Z tadi. Pada distribusi T terdapat bilangan N kurang 1 yang kita sebut sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan. Disimbol kadang disimbol DK, kadang DF gitu ya, sama aja maksudnya. Nah, sedangkan degree of freedom itu bisa kita simbol sebagai V. Oke. Bentuk grafiknya sama persis dengan distribusi standar. Sifatnya juga simetris. Nah, biasanya untuk N yang besar umumnya ya, kalau N-nya lebih besar dari 30, distribusi T akan mendekati distribusi normal standar Z. Artinya memang direkomendasikan ketika dia N-nya lebih besar atau 40 aja, itu sudah lebih baik menggunakan distribusi tabel Z. Umumnya distribusi T digunakan untuk sampel lebih kecil dari 30. Ini contoh kurvanya. Kalau kita lihat sama ya. Hanya di sini kita lihat bentuk loncengnya juga tergantung dari degree of freedom-nya. Kalau lebih banyak, lebih lonjong ya. Nah, ini kita bisa lihat dua arah. Ini dua arah maksudnya sisi kiri, sisi kanan. Detail. Ya. Cara membacanya sama. Karena dia bersifat degree of freedom, katakan misalnya degree of freedom-nya katakan 14 gitu ya. Oke, kita lihat kalau dia nilainya ini, kita bisa hitung 14. Nah, kita lihat berapa? Tak 5%. Nah, biasanya gini. Nah, berarti nilainya adalah 1,761 gitu. Kalau dia 13 ya di sini gitu. Prosesnya sama, tapi kalau tabel Z tadi kan peluangnya di dalam langsung gitu. Contoh penggunaannya, jika X atau nilai tengah atau S kuadrat ini varian ya. Varian itu varian sampel kalau S. Kalau dia begini berarti varian populasi. Ya, suatu contoh acak berukuran N yang diambil dari suatu populasi normal dengan nilai tengah mu dan variannya seperti ini, maka kita bisa tuliskan formulanya seperti ini. Ini sebenarnya sejenis untuk mencari nilai tabel T ya. Nah, yang di atas merupakan sebuah variabel acak T yang memiliki sebaran T dengan derajat bebas P sama dengan N kurang 1. V tadi derajat bebas ya. Sebaran T secara umum digunakan pada ukuran sampel yang kecil, N-nya lebih kecil dari 30. Contoh kita lihat. Masyarakat ragu bahwa isi kopi cap jago 100 gram tidak sesuai dengan beratnya seperti yang tertera pada kemasan. Tidak sesuai dengan beratnya. Sebagai tanggapan, YLK kemudian mengambil sampel random dari pasar sebanyak 25 bungkus secara acak. Hasil penimbangan menunjukkan 90 rata-rata beratnya itu 99,2 gram, standar deviasinya adalah 3,25 gram. Pada taraf alfa 5%, apakah kita percaya dengan isi kemasan pabrik tersebut? Kita hitung, kita lihat nilai T. Nah, ini kita lihat T-nya adalah 0,5%, derajat bebasnya 24. Oke, kenapa 24? Karena 25 kurang 1. Oke. Nah, nulisnya gini. Nah, berarti dia ada berada di kisaran 1,711 dan 1,711. Kita lihat. Berarti 24 dengan 0,5. Kita lihat 24. Nah, ini. Ini degree of freedom-nya 24. Kita lihat di atas. Nah, 0,5 ya. 0,5. Turun terus di sini. Nah, ini dia. 1,711. Nah, kita bisa langsung buat di sini 1,711. Nah, ini sebelah kiri negatif, ya sebelah kanannya positif. Sedangkan nilai hitungnya dengan menggunakan distribusi T tadi, nah ini, oke, dapat nilainya adalah
tinggal masukkan angkanya saja, rata-ratanya 99,2 dikurang 100 dari 100 yang populasinya, kita peroleh sebesar 1,23 minus. Nah, berarti dia berada di sisi kiri 0. Ini dia nilainya. Oke. Artinya kalau kita bilang, ya dalam artinya adalah sebenarnya apa yang menjadi dugaan masyarakat itu tidak benar gitu ya. Karena masih berada di wilayah ini. Harusnya kalau yang diterima itu dia berada di wilayah ini atau di wilayah ini. Nah, ini harusnya yang H1 umumnya ditulis. Oke, nanti kita belajar hipotesis. Ini H0. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.